Selamat malam Bapak Ibu, Mas Mbak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya di penghujung tahun 2022 ini? Puji Tuhan, baik, sehat. Puji Tuhan, baik. Luar biasa ya ketika kita ditanya kabar kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan merenungkan tema dituntun oleh hikmat. Tadi di awal ibadah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari itu PKJ nomor 244 yang judulnya tadi Sejenak Aku Menoleh. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, melalui lagu Sejenak Aku Menoleh ini kita diajak untuk sejenak kembali menoleh ke belakang, yang artinya kita diajak untuk melihat kembali ke belakang apa yang sudah kita lewati. 365 hari yang sudah kita lewati saat ini, yang akan berakhir nanti pukul 00. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, barangkali di awal tahun 2022 kita masih berkecamuk dengan pandemi. Dan puji Tuhan saat ini sudah mulai, kasusnya sudah mulai reda dan ada berita bahwa PPKM dicabut, dan itu adalah suatu sukacita, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap juga menjaga protokol kesehatan. Dan di akhir-akhir tahun ini juga kita boleh menjumpai berita-berita, bahkan mungkin ada sanak saudara kita yang mengalami bencana alam di berbagai daerah. Kita mengetahuinya ada berbagai bencana alam. Kemudian kemarin akhir-akhir bulan ini baru saja juga terjadi cuaca ekstrim. Saya di rumah cukup sedikit takut karena anginnya begitu kencang. Bapak Ibu merasakannya atau tidak? Iya, merasakan. Ya. Saya juga merasakan begitu takut, khawatir. Dan juga isu-isu politik kita boleh menjumpainya di berita televisi, kemudian isu-isu tentang perekonomian global di tahun 2023 dan mungkin isu-isu yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang sudah kita lewati, kita jumpai, kita perlu untuk merefleksikannya. Ketika kita semua yang hadir pada saat ini, yang hadir ibadah di ibadah tutup tahun pada saat ini, sebagaimana diri kita ada saat ini, kita diajak untuk merenung sejenak, untuk merefleksikan sejenak keberadaan kita saat ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu jika merenungkan, saya mengajak untuk memilih satu kata saja yang menggambarkan keberadaan kita di penghujung tahun 2022 ini. Apa yang kita rasakan saat ini? Mungkin Pak Mulyo bisa menjelaskan. Mas Yoga. Puji Asih. Senang sih. Senang. Ibu Sukenti. Biar nggak khawatir, saya senang. Jarang-jarang sama anak-anak sampai kampung. Pak Sutarno. Sukacita. Yang di atas Mas Mbak. Apa yang dirasakan di penghujung tahun 2022
sebagian dari kita tentang perasaannya ketika ditanya apa yang dirasakan di hari penghujung tahun 2022 ini. Dan hal itu merupakan salah satu refleksi bagi kita. Berefleksi berarti melihat kembali ke belakang apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita lewati. Kemudian saya mencoba menggambarkan apa yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu Saudara semua melalui benang ini. Kemarin saya menjumpainya ini di rumah. Ketika saya berbenah lemari, ada benang dan saya mau merapikannya terlalu rumit. Dan mungkin tadi ada yang disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara semua di sini, ada khawatir, ragu, takut. Ini yang menggambarkan mungkin perasaan kita yang ruwet tadi, yang penuh dengan keruwetan, ada pergumulan juga. Tetapi tadi ada yang mengungkapkan senang, sukacita. Ya, karena kita baru saja, Bapak Ibu, Mas Mbak, adik-adik, kita baru saja merayakan Natal. Ya, kita baru saja merayakan Natal, merayakan sukacita, merayakan kehadiran Tuhan Yesus yang lahir di dunia. Tadi kita sudah berefleksi, melihat ke belakang, ada sukacita, ada dukacita. Kalau digambarkan di benang ini ada warna-warni, berarti ada warna-warni kehidupan. Kemudian kita tidak hanya diajak untuk berefleksi, tetapi kita juga diajak untuk berprofleksi. Berprofleksi berarti kita tidak hanya melihat apa yang di belakang yang sudah terjadi, tetapi kita juga diajak untuk melihat pada saat ini, keberadaan kita pada saat ini dan ke depan. Jika bisa digambarkan, refleksi itu saya gambarkan seperti benang yang masih utuh ini. Ada warna-warni, ada warna ungu, pink, hijau, dan lain sebagainya. Benang ini belum terangkai. Apabila dirangkai, bisa jadi apa Bapak Ibu? Apa sih? Banyak hal ya, banyak ya. Bisa jadi gelang, bisa jadi kalung, bisa jadi baju nggak uji. Banyak. Baju rambut. Saya nggak sanggup. Ya. Itu adalah refleksi. Jadi kita diajak untuk melihat yang tidak hanya kita lihat yang di belakang, tetapi yang di depan juga kita mau melihatnya. Seperti benang ini yang nantinya akan dibuat gelang-gelang, demikian juga dengan kehidupan kita yang mungkin nantinya akan kita rangkai, akan kita ukir, dan itu semua kembali kepada kita. Kita mau ukir seperti apa. Bapak Ibu dan saudara terkasih, melalui bacaan yang pertama tadi yang dibaca oleh Mbak Ibu, yang dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14 itu kita mau belajar dari tokoh Salomo. Tidak asing lagi ya bagi Bapak Ibu, terlebih untuk anak-anak sekolah minggu. Sudah tidak asing lagi. Melalui Salomo, namanya Salomo juga berefleksi di sini. Di ayatnya yang ke-6 tadi dinyatakan oleh Salomo. Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku,
anak yang hidup di katanya seperti hari ini, yaitu Daud, Salomo. Dan itu adalah sebuah ungkapan refleksi, sebuah refleksi yang dinyatakan oleh Salomo. Kemudian Salomo juga nampaknya tidak hanya berefleksi, tetapi dia juga berprofleksi. Hal yang dinyatakan, yang menunjukkan profleksi yang Salomo nyatakan ada di ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Di sini Salomo sungguh menyadari bahwa keberadaannya, posisinya saat ini, dia sebagai pemimpin bangsa yang besar, yang umatnya sangat banyak, tidak terhitung, tidak terkira. Dan dia juga menyadari bahwa dia belum berpengalaman, masih muda. Tetapi di ayat yang ke-9, Salomo justru mengungkapkan profesinya yang demikian. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Ungkapan Salomo ini menunjukkan bahwa Salomo sedang berrefleksi. Di sini Salomo mencoba melihat bahwa kepemimpinannya ke depan yang tidak mudah, yang akan penuh dengan liku tentunya, itu dia mencoba berrefleksi. Ia mau melihat kehidupannya saat ini, kehidupan kedepannya sebagai pemimpin bangsa yang besar, supaya ia diberikan tadi hati yang paham menimbang. Karena memang dalam mengemban tugas sebagai pemimpin itu tidaklah mudah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ungkapan Salomo ini menunjukkan bahwa Salomo ingin supaya Allah itu berkenan menuntunnya, memimpinnya. Dan ini merupakan suatu hal yang ditunjukkan Salomo bahwa betapa bijaksananya Salomo. Jika kita melihat Salomo itu kan raja, ketika ditanya Tuhan tadi, ketika Allah bertanya, mintalah apa yang hendak berikan kepadamu. Sebagai raja, lazimnya sebagai raja, juga sebagai manusia, lazimnya yang diminta ketika ditanya mungkin adalah kekayaan, kemenangan, umur panjang, dan lain sebagainya. Tetapi Salomo di sini justru memilih untuk diberikan hati yang paham menimbang perkara. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tokoh Salomo ini mengajak kita untuk tadi berefleksi dan juga berprofleksi, terutama bagi kita yang saat ini sedang berada di penghujung tahun dan akan mengakhiri tahun dan akan menyongsong tahun 2023. Oleh karena itu, kita mari bersama diajak untuk diingatkan tentang bagaimana kita berefleksi mengenai hal apa saja yang sudah kita lalui dan berprofesi tentang hal apa saja yang sekarang dan masa depan akan kita jalani yang tidak kita ketahui. Dan hal yang telah berlalu seharusnya mengingatkan kita bahwa apa yang sudah terjadi, ada yang sudah disebutkan, ada suka, ada duka, itu seharusnya kita mencoba melihat kembali bahwa yang kita dapati itu hanya kasih Tuhan, hanya kebaikan Tuhan. Memang ada berbagai pergumulan, kerewetan, tetapi nyatanya apa yang kita dapati? Hanya kebaikan, hanya kasih, kemurahan Tuhan. Kemudian tentang hal yang sekarang ini atau yang akan kita hadapi juga di masa depan, kita diajak untuk berani bersedia
menaruh perjalanan, istirahat langkah hidup kita kepada bimbingan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, melihat permintaan Salomo yang diungkapkan di ayat yang ke-9 tadi, nampaknya hal itu dipandang baik oleh Allah. Sehingga pada ayat yang ke-12 Allah berfirman, "Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian," dan seterusnya. Perkataan Allah yang demikian kepada Salomo hendak menunjukkan bahwa Allah itu akan hadir, akan menuntun perjalanan kepemimpinan Salomo saat itu dan ke depannya. Dan hal demikian juga dinyatakan pada ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, yang menunjukkan bahwa Allah juga akan menunjukkan kasih, akan menunjukkan kuasanya. Allah juga akan bersedia hadir bersama-sama menuntun Salomo. Kemudian kita juga akan belajar dari Mazmur, dari Mazmur 20 tadi. Kita boleh belajar tentang doa. Mazmur 20 ini berisi tentang doa mohon kemenangan bagi raja. Dan Mazmur mencoba mengingatkan kita kembali lagi kepada Daud, seorang tokoh yang sering maju berperang. Dan melalui Mazmur ini kita diingatkan tentang doa. Doa kita yakini sebagai cara kita berkomunikasi dengan Allah, sarana kita untuk berjumpa dengan Allah. Dan doa juga menjadi benteng yang membentengi diri kita, supaya kita dituntun, supaya kita dibimbing, dijauhkan dari segala mara bahaya dan lain sebagainya. Melalui Mazmur ini kita boleh melihat bahwa doa adalah hal yang penting. Oleh karena itu, kita yang saat ini di penghujung tahun 2022 diajak juga untuk berdoa, untuk menaikkan rasa syukur kita. Nanti pada doa syafaat, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk mendoakan saudaranya yang di samping kanan, samping kiri. Boleh nanti ditanya apa yang ingin didoakan, gitu. Bersedia nih Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tidak hanya berhenti pada tokoh-tokoh tadi, Salomo, Mazmur. Di bacaan kita yang ketiga ini, kita juga boleh belajar dari tokoh yang sudah kita kenal, yaitu Yesus. Melalui bacaan kita yang ketiga, kita dapat belajar. Kita yang sudah melewati banyak hal, kita sudah mengukir begitu banyak hal, dan kadang-kadang pun kita menjumpai jalan yang penuh liku, bahkan kadang tanpa terang, gelap. Tetapi saat ini melalui bacaan Injil Yohanes, kita diingatkan bahwa ada sang sumber terang ini, yaitu Yesus yang adalah terang dunia. Melalui Injil Yesus Kristus dari Yohanes tadi, Tuhan Yesus hadir mengingatkan, menuntut, menguatkan kita, khususnya di ayat yang ke-12 yang demikian, "Akulah
terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dari ayat tersebut kita menerima penguatan bahwa ada sang sumber terang yang akan menerangi, yang sudah menerangi kita di perjalanan kita di tahun 2022 ini, dan akan terus menerangi kehidupan kita juga di tahun yang akan datang, yang sebentar lagi tinggal menunggu beberapa jam lagi kita akan menyongsongnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika Kristus adalah terang, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Mengikutinya berarti bersedia untuk menyerahkan diri dan hidup kita pada bimbingannya, tuntunannya. Selanjutnya, jika Kristus adalah terang, maka hal itu adalah suatu kebahagiaan, suatu kabar sukacita. Dikatakan sebagai suatu kebahagiaan karena setiap orang yang mau mengikut Kristus itu tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Mereka tidak akan ditinggalkan begitu saja tanpa diberi petunjuk, dan juga ditinggalkan begitu saja tanpa dibimbing, tanpa dituntun. Artinya, bagi setiap kita yang bersedia dengan setia mau mengikuti sang sumber terang itu, juga akan diberi terang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, melalui ketiga bacaan tadi, kita di sini kembali diingatkan untuk tadi berefleksi dan berprofleksi. Berefleksi dengan menoleh ke belakang, menyadari, mengingat bahwa selama tahun 2022 kita dituntun oleh kasih, kuasa penyertaan Tuhan. Kemudian yang berkaitan dengan refleksi, ini kita diajak untuk memberanikan diri untuk tidak hanya melihat ke belakang tadi saja, tetapi juga diajak untuk melihat ke depan, menjadikan hikmat Allah terkhusus melalui firman-Nya yang di dalam Alkitab itu sebagai penuntun di dalam kehidupan kita, yang tentunya sudah kita dengarkan setiap hari, kita baca setiap hari, itu boleh menjadi penuntun di dalam kita menjalani kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di penghujung tahun 2022 dan dalam penantian saat ini menyongsong tahun baru, kita bersama diajak untuk menyerahkan perjalanan kehidupan kita bersama sang sumber terang dan sang sumber hikmat, yaitu Tuhan Yesus. Dia juga yang akan menunjukkan kasih-Nya, memampukan kita melewati jalan yang penuh liku tadi dengan terangnya, menyatakan, mengingatkan, dan mengarahkan kita, menuntun kita tentunya dengan hikmat-Nya. Dituntun oleh hikmat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau dituntun oleh hikmat-Nya? Kiranya kehidupan kita saat ini dan ke depan kita mau meneladani dari tokoh-tokoh Alkitab tadi melalui Salomo. Kemudian kita mau belajar melalui Mazmur, terkhusus juga mau percaya beriman kepada sang sumber terang, yaitu Yesus Kristus. Selamat menyongsong tahun baru 2023, kiranya kasih Kristus menyertai kita. Amin.